anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dongeng dan jenis-jenis dongeng. Yang kedua, kita belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada pelajaran matematika. Yang ketiga, kita belajar tentang pola irama dalam bunyi benda. Oke, yang pertama, silakan anak-anak buka halaman 1. Ya, pada halaman 1 kita belajar tentang pengertian dongeng. Nah, di sini dijelaskan bahwa dongeng merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, cerita hayalan itu sama dengan cerita yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Ingat ya, dongeng itu cerita hayalan, tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata. Nah, di dalam dongeng ini biasanya berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis dongeng tersebut. Nah, di dalam dongeng juga tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng itu bisa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, anak-anak, di dalam dongeng ini memiliki alur cerita. Alur cerita itu berarti rangkaian peristiwa dalam cerita. Mulai dari awal kejadian itu sampai akhirnya. Apakah akhirnya bahagia atau akhirnya sedih? Nah, itu namanya akhir atau ending. Nah, di dalam dongeng ada beberapa dongeng yang terkenal di Indonesia. Pertama, seperti yang ada di buku ya, Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Ada juga dongeng tentang Malin Kundang. Oke anak-anak bisa membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus yang ada di halaman 1. Dan setelah itu anak-anak mengerjakan tugas yang ada di halaman 2 yang berkaitan dengan dongeng tentang pohon apel yang tulus. Oke, kita lanjut sekarang ya tentang jenis-jenis dongeng. Buka halaman 4. Oke, sudah halaman 4 ya. Dalam halaman 4 ini dijelaskan ada beberapa jenis dongeng. Nah, sekarang kita tahu, oh berarti dongeng itu beda-beda ya, Miss. Dikelompokkan dengan jenis-jenisnya masing-masing. Yang pertama, mite atau mitos. Ya. Dalam dongeng yang jenisnya mite atau mitos, di sini menceritakan tentang sebuah kisah yang memiliki hal-hal yang gaib, yang berkaitan dengan hal-hal yang kadang menakutkan kalau kita baca. Misalnya cerita tentang Nyi Roro Kidul. Ya, kalau anak-anak pernah mendengarkan ceritanya itu seperti apa. Kadang ada hal-hal yang menakutkan, yang secara pikiran kita, aduh ini nggak mungkin terjadi, Miss. Tetapi bisa saja terjadi di dalam dongeng itu. Padahal sebenarnya itu tidak nyata. Nah, yang kedua, ada yang namanya jenis dongeng fabel. Nah, dalam jenis dongeng ini menceritakan tentang kisah hewan-hewan atau binatang. Contohnya kura-kura dan kelinci. Ada lagi beberapa jenis dongeng yang jenis fabel lainnya yang pastinya anak-anak sering membaca. Selanjutnya ada yang namanya legenda. Nah, dalam dongeng ini menceritakan tentang legenda Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Nah, setelah itu ada lagi jenis dongeng parabel. Jenis dongeng ini berkaitan dengan atau isinya itu tentang perumpamaan. Contohnya dongeng tentang Malin Kundang. Dalam kisah Malin Kundang di situ menceritakan tentang seorang anak yang durhaka. Akhirnya apa? Dia dikutuk menjadi apa anak-anak? Pasti ingat ya. Dia dikutuk menjadi batu. Dan ini mengkisahkan tentang sebuah perumpamaan. Kalau durhaka sama orang tua, bisa saja Tuhan marah dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi ingat lagi kembali, dongeng itu adalah cerita yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Yang terakhir, dongeng yang jenisnya hikayat.
Dongeng hikayat ini menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi di sebuah istana atau kerajaan, yang di dalamnya itu ada raja dan juga ada permasyuri, ada dayang-dayang, kerajaannya besar sekali. Nah, contoh hikayat Bunga Kemuning. Kalau anak-anak pernah baca cerita ini, mengisahkan tentang seorang gadis yang mempunyai saudara yang banyak. Tetapi Bunga Kemuning ini dia tidak disayang sama saudara-saudaranya. Bahkan dia sering dipukuli, dia sering dimarahi, sering disuruh-suruh sama saudara-saudaranya. Tetapi si Bunga Kemuning ini mempunyai sikap yang baik. Dia selalu menghormati bapak dan ibunya sebagai raja dan ratu di istana itu. Oke anak-anak. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia ini anak-anak bisa menyimak lagi dongeng halaman 5 tentang pengembara dan sebuah pohon. Oke, setelah itu kalian bisa memperhatikan baik-baik apa saja pesan yang disampaikan oleh dongeng pengembara dan sebuah pohon. Oke anak-anak, sekarang kita belajar yang kedua tentang sifat pertukaran atau komutatif. Perhatikan, misalnya sudah tulis di papan ya. Sifat pertukaran atau komutatif. Sifat pertukaran bisa ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. Oke, contoh 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Kita bisa menghitung apakah 3 tambah 4 hasilnya sama dengan 4 tambah 3. Silakan diperhatikan. 3 tambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Silakan menghitung. 3 di kepala, 4 di jari. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang 4 tambah 3. 4 tambah 3. 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa 3 tambah 4 dan 4 tambah 3 hasilnya sama. Nah, ini namanya sifat pertukaran atau komutatif. Oke, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 3 ya. Kerjakan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar tentang pola irama dalam bunyi benda. Nah, pola irama ini terjadi dari musik yang kita dengarkan. Bisa juga ketika kita membunyikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, Miss Ayu punya beberapa benda. Yang pertama, Miss Ayu membawa gelas dan apa ini? Garpu, benar. Kalau anak-anak di rumah mempunyai alat ini di rumah kalian, bisa kalian mengikuti Miss Ayu ya. Kita bunyikan. Bunyi apa yang terdengar? Sekali lagi ya. Bunyi apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ting, ting, ting. Oke, anak-anak bisa coba lagi di rumah ya. Selanjutnya, Miss Ayu punya benda lain lagi. Ada spidol dan pulpen. Kita bunyikan lagi ya. Sekali lagi. Bunyi apa anak-anak? Tek, tek, tek. Ya, benar sekali. Dari penjelasan Miss Ayu ini, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa benda-benda di sekitar kita bisa juga menghasilkan bunyi yang mempunyai ketukan-ketukan yang bagus ketika dibunyikan dengan baik. Nah, untuk anak-anak bisa mencoba, silakan buka halaman 4. Nah, tugas halaman 4 ini kalian menggunakan benda-benda apa saja yang ada di rumah kalian. Saat kalian bunyikan bersamaan, bunyi apa yang dihasilkan? Tulis di sampingnya. Contohnya tadi ya, Miss Ayu sudah bunyikan gelas dan sendok. Bunyinya ting ting ting. Terus pulpen dan spidol bunyinya tek tek tek. Nah, yang sisanya anak-anak mencari sendiri ya, sisa 2 aja. Anak-anak silakan cari sendiri benda-benda yang ada di rumah kalian dan bunyikan. Tulis bunyi yang dihasilkan. Oke anak-anak, sampai di sini Miss Ayu berharap kalian paham penjelasan yang Miss Ayu sampaikan. Jika kurang paham, silakan bertanya sama Miss Ayu dan juga tanya kepada Miss Dwi untuk kelas 3B. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!